Halo guys, sebelumnya Mimin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya Mimin juga minta maaf, karena agak telat uploadnya, itu dikarenakan Mimin harus atur ulang kata-kata dalam alur ceritanya, agar gampang dimengerti dan enak didengar. Oke, sekian dulu informasinya, dan kita langsung terobos bocoran alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Luo Feng yang mendorong semua pekerjaan pada Babata, untuk memilih item dari reruntuhan kuno yang saat itu telah disuguhkan oleh Jia Yi. Sedangkan dia sendiri, harus berpura-pura untuk melihat semua item dari reruntuhan arkeologi. Dan hanya berselang sepersekian detik, terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, aku telah memilih apapun yang perlu kita beli dari daftar ini. Aku akan segera mengirimkannya ke buku catatanmu," ucap Babata yang membuat Luo Feng terperangah kaget. "Babata, secepat itukah kamu memilih item?" tanya Luo Feng kaget. "Hahaha, aku adalah sistem hidup tingkat tertinggi. Kecepatan pemrosesanku tentu saja cepat," ucap Babata yang terdengar jelas di kepala Luo Feng. Di sela itu terlihat, Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Jia Yi, yang tampak sedang mengangkat cangkir tehnya. Menyadari Luo Feng yang menatap ke arahnya, Jia Yi pun tertawa. "Luo Feng, jangan khawatir, ada cukup banyak informasi untuk disaring, itu akan memakan waktu sekitar 3-4 jam. Jadi luangkan saja waktumu untuk melihat-lihat," ucap Jia Yi, sambil berjalan ke rak buku terdekat untuk mengambil sebuah buku dan mulai membaca. Sementara Luo Feng, ia hanya bisa menahan tawa karena ulah Babata. 3-4 jam, mungkin orang normal akan membutuhkan waktu lama untuk memeriksa data, namun, menyaring melalui data penting dan membuat pilihan semuanya dilakukan oleh Living Al Babata. 1 detik sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikannya. Tapi jika aku memberitahunya bahwa aku sudah selesai, maka dia akan mengira aku adalah monster. Sebaiknya aku hanya harus menunggu beberapa jam, gumam Luo Feng, sambil menggerakkan mouse, untuk membuka file yang dikirim oleh Babata. Setelah file terbuka, tampak sebuah daftar detail barang yang akan dibeli. "Babata, apa tidak salah kita akan membeli sebanyak ini?" tanya Luo Feng kaget. Jumlah item peradaban kuno di daftar pembelian sangat besar, begitu besar sehingga 10 kapal penumpang besar tidak mungkin mengangkut semuanya. "Babata, apa kita akan menukar semua benda-benda kuno yang sangat banyak ini?" ucap Luo Feng. "Banyak, itu sama sekali tidak banyak," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Coba pikir, apa yang akan kita coba lakukan? Saat ini, kita mencoba membangun sebuah pesawat luar angkasa. Dalam kondisi yang begitu miskin, untuk membangun sebuah kapal yang mampu berlayar di alam semesta, yang dapat melakukan perjalanan dari galaksi ke galaksi. Hanya bahan yang dibutuhkan untuk tubuh kapal yang membutuhkan banyak hal. Paduan alami bumi hampir tidak cocok untuk kapal seperti itu, kita hanya dapat mengandalkan sisa-sisa seperti itu," ucap Babata memberi penjelasan. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng langsung mengerti. Agar sebuah kapal bisa terbang di alam semesta, itu pasti membutuhkan banyak bahan. Sisa-sisa dan material itu sama sekali tidak berharga. 1 kristal mulia dapat ditukar dengan material yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, ucap Babata yang tidak sepenuhnya puas. Singkat waktu 3 jam pun berlalu. Terdengar saat itu, Luo Feng berkata, "Jia Yi, saya telah membuat pilihan," ucap Luo Feng menyerahkan buku catatan digital pada Jia Yi. "Ini adalah daftar pertukaran yang saya inginkan." "Oh, secepat itukah?" ucap Jia Yi sambil tersenyum, saat ia memindahkan kursinya lebih dekat ke meja, dan mulai dengan hati-hati memindai daftar pertukaran, yang membuat Jia Yi tampak kaget, saat melihat semua benda yang ingin dibeli oleh Luo Feng. "Luo Feng, mengapa kamu membeli semua sisa-sisa kapal ini? Sisa-sisa kapal kuno ini telah rusak selama bertahun-tahun, mereka juga telah dipisahkan oleh berbagai negara yang mengambilnya. Kapal sisa-sisa yang kita miliki, banyak dari mereka telah dibongkar, apa kamu benar menginginkannya?" tanya Jia Yi. "Ya, saya sangat menginginkannya," sahut Luo Feng sambil mengangguk pelan. Mendengar ucapan itu, Jia Yi kembali melihat daftarnya, dan dia memang sangat kaget. Karena awalnya, dia mengira Luo Feng akan membeli beberapa peralatan khusus, tetapi dia menyadarinya, tidak ada satupun peralatan yang dibeli sama sekali. Luo Feng hanya memilih berbagai jenis dari sisa-sisa kapal, atau potongan. Beberapa keping adalah bahan yang sangat keras, bukan sesuatu yang bisa dibelah oleh perkakas bumi. "Pesanan ini sangat besar, kapal khusus ini berbobot lebih dari 800 ton, ucap Jia Yi memandang Luo Feng. "Faktanya, harganya tidak diketahui, sebagai bahan untuk mesin dan fakta bahwa kami tidak dapat merusaknya. Ini lebih kuat dari bahan kelas SS kami sejauh ini. Jadi harga untuk itu," ucap Jia Yi sedikit tertahan. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata,
Jia Yi, semua benda itu hanyalah sisa-sisa, jadi jangan memberi harga yang terlalu barbar, ucap Luo Feng sambil tertawa. Di sela itu terdengar lagi, Luo Feng berkata, saat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bagaimana menangani puing-puing ini. Karena tidak dapat digunakan, mereka sama saja tidak berharga. Sebenarnya, saya cukup yakin aliansi HR dan negara-negara lain juga memiliki sisa-sisa, ucap Luo Feng, membuat Jia Yi sedikit mengangkat alisnya. Karena memang benar yang dikatakan Luo Feng. Sisa-sisa kapal kuno berlimpah di berbagai negara. Seperti Hong dari Aula Bela Diri Jixin, yang seluruh markas besar adalah kapal pengangkut antar bintang yang besar. Walaupun dia mengatakan itu sangat berharga dan bahan kapal ini memang unik dan tak ternilai harganya. Namun, mereka juga tidak berharga karena manusia tidak dapat memotong atau menggunakan bahan-bahan ini, dan bahan yang tidak dapat digunakan sama saja dengan tidak berharga. Di sela itu terdengar, Jia Yi berkata, sisa-sisa dan semua bagian yang jika ditambahkan menjadi lebih dari 5.000 ton, ucap Jia Yi memandang Luo Feng. Bahkan jika mereka hanya sisa dan tidak berharga, jumlah berat ini dan begitu banyak peninggalan kuno, bagaimana jika ini ditukar dengan 3 kristal muya, ucap Jia Yi. Mendengar ucapan itu, Luo Feng tetap diam. Sementara Babata, ia mengamuk dengan marah di kepala Luo Feng. 5.000 ton sampah. Itu semua tidak berarti apa-apa, salah satu kapal induk di bumi saja berbobot sekitar 10.000 ton. Sedangkan berat normal sebuah kapal alam semesta kecil saja, hanya sekitar 10.000 ton. Dan di alam semesta, untuk satu kristal muya, dapat dengan mudah ditukar dengan 10 kapal ruang angkasa kecil. Untuk ditukar dengan sampah, bahkan jika itu 100 juta ton tidak berarti apa-apa, untuk 3 kristal utuh. Apa dia berpikir kristal itu seperti sayuran, omel Babata yang memenuhi kepala Luo Feng. Setelah berpikir sejenak, Luo Feng pun menggelengkan kepalanya, tanda tidak menyetujui penawaran Jia Yi. Ini 5.000 ton bahan kuno, ucap Jia Yi. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, markas dojo kami, menurutmu seberapa berat kapal ruang angkasa besar itu? Tanya Luo Feng sambil memandang Jia Yi. Itu adalah pesawat luar angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Satu kapal pengangkut antar bintang, yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Jika seseorang menimbangnya, pasti akan lebih dari 100 juta ton. Apakah itu berarti kapal itu bernilai puluhan ribu kristal? Ini bukan perbandingan yang bagus, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Jia Yi berkata, ya, tapi itu adalah markas Aula Bela Diri Jixin. Selain itu, tidak mungkin untuk membongkar kapal besar itu, ucap Jia Yi. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, baiklah, bagaimana kalau 2 kristal? Kata Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata kembali mengamuk. Luo Feng, apa kamu bodoh? 2 kristal, aku rasa 1 saja terlalu banyak. Babata berteriak di benaknya. 2 kristal, ucap Jia Yi sambil menatap Luo Feng lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya akan menunjukkan rasa hormat, 2 kristal. Saya akan mengatur agar anak buah saya mengangkut sisa-sisa yang beratnya lebih dari 5.000 ton ke Yangzhou, ucap Jia Yi dengan perasaan sangat bahagia. Sisa-sisa ini telah terbengkalai, tidak dapat digunakan. Mereka tidak berharga hanya duduk di sana. Mampu menukarnya dengan 2 kristal muya itu bagus. Dia awalnya berpikir bahwa hanya mendapatkan 1 kristal sudah cukup bagus. Luo Feng, di mana saya harus meninggalkan materi ini? Jia Yi bertanya. Di hutan belantara di luar kota Yangzhou, saya akan menunjuk pabrik yang hancur di suatu tempat di alam liar sebagai gudang besar. Anda bisa meletakkannya di sana, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Setelah negosiasi selesai dan kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian, Luo Feng memberikan 1 kristal sebagai deposit. Luo Feng, kau menjadi bodoh, 2 kristal ditukar dengan lebih dari 5.000 ton sampah. Aku yakin bahkan dengan 1 kristal, Jia Yi akan setuju, ucap Babata yang tampak tidak puas. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, di zaman ini, ketika negara dan monster bertempur, akan ada banyak kerugian. Dengan memberikan 1 lagi, itu sama saja saya memberikan dukungan untuk negaraku, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata tidak bisa berkata-kata lagi. Singkat waktu, 2 hari pun telah berlalu. Terlihat saat itu, Luo Feng duduk sendirian di kapal perang cerdasnya untuk mengunjungi Nyonya Isadora. Dari pihak Isadora, dia membeli lebih dari 9.000 ton sisa-sisa dan material. Namun kali ini, dia hanya menggunakan 1 kristal, dan pertukarannya berjalan mudah dan mulus, namun, transportasinya sangat sulit. Beruntung aliansi HR memiliki banyak sisa dan material di China, jadi sangat memungkinkan untuk menggunakan transportasi dengan kereta api.
Walaupun sesi bisnis pertukaran telah selesai, namun barang akan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk tiba di tempat yang sudah disediakan oleh Luo Feng. Singkat waktu, hari pun terus berganti. Terlihat saat itu, di kota Jiangnan markas Yangzhou, distrik Mingyue. Tepatnya di ruang pelatihan lantai 2 rumah Luo Feng, yang sudah dipisahkan menjadi 2 bagian, satu untuk pelatihan dan yang lainnya dibelah untuk meletakkan perangkat gravitasi kuno. Panjang perangkat itu sekitar 6 meter, tingginya juga 6 meter. Itu menusuk langit-langit, jadi untuk memasangnya, Villa Luo Feng harus direnovasi. Di sela itu terlihat, Luo Feng mengambil langkah pertamanya ke dalam ruang gravitasi. Sialan, benda ini telah direnovasi, ucap Babata yang memarahi Luo Feng. Bagaimanapun juga, ini adalah model ruang gravitasi tingkat dasar alam semesta, spesifikasinya harus berubah dari 0:1000 gaya gravitasi alam semesta. Dan lihatlah, ini pun telah direnovasi untuk menggunakan tenaga listrik. Menggunakan listrik untuk menyalakan ruang gravitasi. Saya tidak tahu apakah kalian pintar atau bodoh, ucap Babata sambil menepuk jidatnya. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, apa ada yang salah? Katamu, gaya gravitasi alam semesta. Di alam semesta, satuan gravitasi adalah 8,89 kali bumi. Artinya, satu satuan gravitasi standar alam semesta adalah 8,89 gram. Ruang gravitasi khusus ini dimaksudkan untuk pergi dari 0 sampai 8.890 gram gaya gravitasi, sekarang hanya mulai dari 1:1000 gaya gravitasi. Saya tidak bisa menyalahkan ini pada kalian penduduk bumi. Kalian tidak memiliki kekuatan yang tepat untuk itu, untuk dapat menggunakan listrik itu tidak buruk. Mendengar ucapan itu, Luo Feng mengangguk, lalu berkata, ketika bumi menemukan peradaban kuno, mereka tidak menemukan apa-apa selain sisa-sisa. Dari dalam mereka menemukan ruang gravitasi ini. Tanpa daya yang memadai, mereka tidak punya pilihan selain merombaknya untuk menggunakan listrik, dan hal ini sudah dianggap sukses. Ya sudah, serahkan saja padaku, ucap Babata, lalu kembali berkata. Saya akan meningkatkan ruang gravitasi untuk melampaui dirinya yang lama, sebelum menggunakan kristal daya C12. Ini dianggap sebagai sumber daya yang sangat baik yang bahkan peradaban yang lebih tinggi hanya dapat menggunakannya kadang-kadang saja. Saya menyimpulkan bahwa saya dapat mendorongnya ke 0:90.000 kali gaya gravitasi bumi. Tapi itu mungkin adalah batas maksimalnya. Lebih dari itu dan ruang gravitasi itu sendiri tidak akan mampu menerimanya, ucap Babata, lalu kembali berkata. Tidak ada pilihan, ini seperti mobil di bumi, jika bahan dasarnya seperti itu, jika bergerak terlalu cepat, itu hanya akan rusak. Jika saya mencoba untuk lebih meningkatkan daya sirkuit ruang gravitasi ini dan meningkatkan kemampuan dayanya, itu mungkin akan hancur, ucap Babata, yang membuat Luo Feng mengusap dahinya karena keringat dingin, mengingat harga benda kuno ini yang dibanderol dengan harga 90 bintang. Babata, cukup, sudah cukup, ucap Luo Feng. Karena untuk dirinya yang sekarang, gaya gravitasi 0:90.000 gaya gravitasi bumi, itu sudah lebih dari cukup. Di bawah pekerjaan Babata dan kendali cerdasnya atas perkakas, hanya perlu 1 malam untuk mengerjakan ruang gravitasi kuno, dan telah selesai direnovasi sepenuhnya. Luo Feng, mulai hari ini, kamu akan berlatih di sini setiap hari. Pelatihan fighter, di ruang gravitasi. Pelatihan pembaca roh, juga di sana. Untuk seseorang sepertimu yang dasarnya tidak cukup kuat, efeknya akan sangat menguntungkan. Karena meskipun kamu hanyalah seorang penjelajah bintang tingkat 1, otot dan tulangmu mampu menangani gravitasi yang lebih besar. Namun jantung, hati, dan organ internal lainnya lebih lemah, ini karena dasarmu tidak kokoh, internal dan eksternalmu tidak sama. Jadi, kamu akan mulai dari 100 kali gravitasi bumi. Ini akan membantu organ dalammu untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat, ucap Babata. Di bawah perintah Babata, Luo Feng mulai mengerjakan fondasinya di dalam ruang gravitasi. Hari-hari pelatihannya baru saja dimulai. Dan dalam beberapa hari berikutnya, Aliansi HR dengan cepat mengirimkan sisa-sisa pesawat ruang angkasa peradaban kuno, beserta beberapa pecahan unik, yang dikirim ke sebuah gudang besar, di tengah hutan belantara, yang berjarak sekitar 100 km di luar kota Yangzhou. Setelah semua barang diletakkan di gudang tersebut, Babata pun langsung memasukkan semua materi tersebut ke dalam ruang penyimpanan virtual miliknya. Walaupun Luo Feng juga memiliki cincin penyimpanan, namun ruangan dalam cincin itu, tidak mampu menampung semua material dari puing pesawat ruang angkasa kuno yang telah mereka beli. Lain halnya dengan ruang penyimpanan Babata, yang jauh lebih besar, dia bahkan bisa memasukkan semua bahan, termasuk peralatan untuk mulai membangun kapal luar angkasa di ruang penyimpanan miliknya.
Melihat sistem, mesin, sumber daya dan lain-lain dari bagian pesawat yang tidak hidup, Babata pun menarik nafas panjang, dan langsung memulai pembangunan pesawat luar angkasa di dalam penyimpanan spasial miliknya. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, bolehkah aku tahu, seberapa besar ruang penyimpananmu?" tanya Luo Feng yang penasaran. "Sebelumnya, kamu sudah menyimpan kapal planet Yunmo di dalam ruang penyimpananmu, yang bahkan cincinku tidak bisa menyimpan kapal itu. Sekarang, kamu malah menyimpan seluruh gudang beserta isinya, dan mulai membangun kapal. Berapa banyak ruang yang ada di sana?" tanya Luo Feng yang sangat penasaran dengan penimbunan pribadinya. "Yang jelasnya jauh lebih besar dari milikmu," ucap Babata. "Ya elah, kalau itu aku tahu," ucap Luo Feng lalu kembali berkata. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan kapal luar angkasa?" ucap Luo Feng, yang lagi-lagi bertanya. "Sekitar 5-6 tahun, ucap Babata, yang membuat Luo Feng seketika tertawa. "Ya dewa, 5 atau 6 tahun. Bukankah kamu sering bilang, kalau kamu adalah Babata, sistem otomatis yang luar biasa, kenapa butuh waktu yang begitu lama?" ucap Luo Feng, yang seolah mengejek Babata. Mendengar ucapan itu, dengan tidak puas, Babata yang sedang memegang kunci pas, langsung menatap ke arah Luo Feng. "Apa kamu pikir aku sedang membuat odong-odong? Untuk membangun kapal yang bisa melakukan perjalanan di alam semesta. Bukan model pesawat luar angkasa biasa. Selain itu, untuk membangun kapal membutuhkan banyak alat yang sangat spesifik. Saya bahkan tidak memiliki alat itu, dan saya bekerja dalam kondisi seperti ini, untuk membangun sebuah pesawat dari awal. Di bumi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kapal induk?" tanya Babata lalu kembali berkata. "Sedangkan hal yang saya bangun ini, memiliki material yang puluhan juta kali lebih keras dan lebih rumit, jadi 5 atau 6 tahun dianggap sangat cepat," omel Babata, sambil memperlihatkan kunci pas pada Luo Feng. Oke, baiklah, tidak perlu terburu-buru," ucap Luo Feng sambil tersenyum. Di sela itu terdengar lagi, Babata berkata, "Mendapat bantuan dariku untuk membangunnya adalah sebuah berkah untukmu. Karena jika tidak, dengan teknologi bumi, mungkin butuh 100 tahun atau 1000 tahun, baru kamu akan bisa terbang ke luar angkasa. Karena untuk menjelajahi Bima Sakti saja, akan membutuhkan 100.000 tahun cahaya. Sedangkan untuk bepergian antar bintang, bumi tidak akan mampu membangun kapal seperti itu dalam 1000 tahun, ucap Babata sambil mengacungkan jari tengahnya. Sebenarnya, pengetahuan Luo Feng terbatas dalam hal itu, dan dia benar-benar tidak tahu, apa yang digunakan untuk membangun kapal luar angkasa, yang dapat melakukan perjalanan universal, berapa banyak hambatan yang terlibat dalam proses pembangunan. Sepertinya, Babata akan bekerja cukup keras, karena ini adalah pesawat luar angkasa sungguhan, bukan model. 5 atau 6 tahun untuk menyelesaikannya sudah sangat cepat, gumam Luo Feng. Sebagai puncak dari semua sistem otomatis, Babata dapat dengan mudah membangun dukungan dari sistem dasar untuk membantu membangun kapal, sambil mengawasi pelatihan Luo Feng. "Luo Feng, cepat lanjutkan lagi latihanmu. Jangan cepat berpuas diri, walaupun semua otot dan tulangmu berasa di level 1 penjelajah bintang, yang mampu menahan 1000 kali gravitasi bumi. Tapi karena organ dalammu lebih lemah, itulah mengapa kamu harus mulai dari 100 kali gaya gravitasi saja. Dulu, untuk 1000 kali gravitasi normal tidak ada yang bisa dibanggakan," raungan Babata bergema di benak Luo Feng. Sementara Luo Feng, yang berada di dalam ruang gravitasi, dengan tidak memakai apa-apa selain celana pendek, Luo Feng tampak berdiri tanpa alas kaki di ruang gravitasi, tubuhnya dipenuhi keringat, yang sesekali jatuh ke lantai ruang gravitasi. Terlihat dari layar di sampingnya, yang menampilkan angka, 1088 gram. Yang berarti melebihi dari 1000 kali gravitasi normal, gaya tersebut bekerja pada seluruh tubuh Luo Feng, setiap otot, dan setiap sel. Membiasakan diri selama 28 hari ini memaksimalkan kekuatan dan pelatihannya sebagai pejuang penjelajah bintang. Setiap kali dia berlatih, dia menggunakan kristal muya dan ini memungkinkan organ internalnya meningkat pada tingkat yang ekstrim. "Baiklah, sudah hampir waktunya," ucap Babata, lalu kembali berkata. "Sekarang serap kristal muya," perintah Babata, sambil terus mengerjakan pembangunan pesawat ruang angkasa. Mendengar ucapan itu, Luo Feng segera duduk bersila. Di saat yang sama, sebuah kristal muncul di tangannya, yang memancarkan aroma yang harum, yang secara alami menyebabkan seseorang ngiler dan ingin memakannya. Di bawah induksi gen, energi mulai merembes ke tubuh Luo Feng dengan cepat. Energi kristal muya berbeda dari energi genetik. Energi kristal itu sangat murni, dengan sifat penyerapannya yang sangat tinggi. Selain itu, kristal itu dipenuhi dengan vitalitas, dan energi spiritual.
Setelah meresap ke dalam tubuh Luo Feng, tubuhnya mulai tumbuh hampir seperti tanaman kecil yang telah disiram, dan berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Pada waktu bersamaan, kesadarannya memasuki ruang virtual. Dan di bawah ajaran Babata, ketika kesadarannya memasuki ruangan itu, tubuhnya masih tetap memiliki pikiran bawah sadarnya sendiri. Dengan pelatihan khusus, bahkan ketika kesadarannya memasuki ruang virtual, tubuhnya secara tidak sadar mengerjakan satu hal, seperti menyerap kristal muya. Setelah beberapa waktu menyerap kristal muya, terdengar, Babata berkata, "Oke, sekarang mari kita mulai latihan petarung seni bela diri," perintah Babata. Setelah itu terlihat, di dalam ruang virtual, di ruang itu, esensi tubuh Luo Feng mempertahankan level Dewa Perang, seperti saat ia berada di kamp pelatihan di ruang virtual. Singkat waktu, 5 bulan pun telah berlalu. Terlihat saat itu, dengan hanya memakai celana puntung, Luo Feng masuk ke ruang gravitasi, lalu menutup ruangan tersebut. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Babata, tolong bantu aku memindai kondisi tubuhku saat ini," ucap Luo Feng. Mengambil inisiatif seperti ini, sepertinya hari ini, ada seseorang sangat percaya diri, ucap Babata sambil tertawa aneh. Sementara Luo Feng, mendengar ucapan itu, ia pun tertawa, dan mulai dengan menekan tombol di sampingnya, dan mengaturnya pada angka 1910, yang seketika, gaya gravitasi di dalam ruangan segera meningkat dengan cepat. Dan terdengar sedikit suara dengungan rendah di ruangan itu. Pada saat yang sama, gravitasi yang menakutkan mulai bekerja pada tubuh Luo Feng, dia tidak bisa berkata dan hanya menggelengkan kepala dengan pelan. Di saat yang sama terlihat, lutut sedikit tertekuk akibat tekanan gravitasi, dan perlahan kembali berdiri tegak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Sudah dimulai, gumam Luo Feng menggunakan sedikit kekuatan untuk mengangkat tangan kanannya, di dalamnya dia memegang pecahan inti tembaga hibrida. Pecahan ini, di bumi berbobot lebih dari 1 ton, dan di ruang gravitasi dengan gravitasi bumi 1910 kali, jika ditimbang, beratnya lebih dari 2000 ton. Yang bahkan seorang dewa perang pun, tidak akan bisa mengangkatnya. Bahkan Luo Feng sendiri, harus menggunakan sedikit usaha untuk mengangkat inti tembaga hibrida itu. Untungnya, gaya gravitasi hanya bekerja di dalam ruangan. Jika gaya gravitasi ini sampai keluar, maka ruangan itu pasti akan porak-poranda. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Sekarang mulailah langkah pertama." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun menggunakan benang energi roh untuk mulai menggerakkan pecahan. Sekarang langkah kedua, Luo Feng menggunakan lebih banyak energi roh untuk memindahkan pecahan tembaga hibrida. Sekarang langkah ketiga, dan diikuti langkah keempat, ucap Babata memberi arahan. Di saat yang sama terlihat, pecahan pedang mulai melayang. Sekarang langkah 10, Luo Feng terus menggunakan lebih banyak energi roh. Sebelum masuk ke sistem pelatihan planet Yunmo, dia dapat mengontrol 18 utas energi roh, namun dia menggunakan 18 utas ini untuk mengontrol 18 item independen. Dia tidak punya cara untuk menyatukan 18 bentuk energi ini. Dengan kata lain, tiap-tiap energi ini bekerja secara mandiri. Karena menggabungkan mereka, berarti akan mempengaruhi kekuatan serangan satu sama lainnya, namun jika dapat digabungkan dan memfokuskan pada satu item, maka akan menimbulkan damage yang tak terhitung jumlahnya. Juga cara energi roh awal Luo Feng digunakan pada baju besinya sangat lemah. Ini karena kontrolnya yang lemah, sehingga armornya memiliki sedikit celah dan mudah ditembus. Tapi sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Langkah ke-19, teriak Luo Feng, yang membuat Babata terbelalak kagum, saat Luo Feng meneriakkan gerakan terakhirnya. "Wahahaha, kamu bisa mengontrol 19 utas energi roh sekarang, dan menggabungkannya tanpa mempengaruhi kekuatannya," ucap Babata kaget. Padahal sebelumnya, kamu hanya bisa mengendalikan 18 utas energi. Babata, jangan terus meremehkan aku seperti itu, saat ini aku pun sudah sedikit meningkat, ucap Luo Feng sambil tertawa. Tampaknya, dalam waktu 5 bulan, keduanya sudah lebih akrab dari sebelumnya. "Ya sangat bagus, kalau begitu, mari kita coba 2000 kali gaya gravitasi, sambil mengendalikan 19 benang energi roh dan menggabungkannya tanpa mempengaruhi satu sama lain. Karena aku yakin, pasti kamu telah membuat beberapa kemajuan pada tahap konsentrasi sisi kontrol," ucap Babata yang memujinya. 8 langkah dasar yang tersisa dari kontrol, membubarkan, akut, keuletan, fleksibel, kekuatan, tarian, ilusi, harmoni. Karena Anda telah membuat beberapa kemajuan dalam langkah konsentrasi, mari kita mulai langkah ekstrimnya, ucap Babata sambil mengangkat keningnya berkali-kali. 5 bulan lalu, Luo Feng hanya bisa mengendalikan 18 benang energi roh,
Setelah 5 bulan berlatih keras, sekarang dia bisa mengendalikan 19 utas energi roh. Dengan kemajuan kecil di langkah pertama, kecakapan bertarungnya telah meningkat dengan peningkatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun itu semua mengikuti tuntutan dari 9 langkah dari kontrol. Setelah dia membuat kemajuan dalam ke-9 langkah tersebut, energi rohnya dapat dibentuk menjadi panel besi. Dan dengan lebih banyak pelatihan, itu bisa dibentuk menjadi jarum yang bisa menembus musuh. Biasanya, ketika energi roh memasuki tubuh, itu hanya akan meresap dan keluar langsung, namun setelah menguasai 9 langkah, energi roh itu akan jauh lebih ringkas dan menjadi sangat mematikan, dan kemampuan menusuk itu tidak ada bandingannya, dan bisa digunakan sebagai senjata. Namun tanpa pelatihan dan panduan yang tepat, akan sulit bagi satu orang untuk meniru teknik ini. Singkat waktu, tahun 2060 tanggal 12 Januari tepat di sore hari. Terlihat saat itu, di bawah lampu kuning muda, seorang pemuda yang mengenakan pelindung tubuh berwarna merah darah, yang tampak sedang duduk bersila, ada pecahan yang berputar dan menari di sekelilingnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba matanya terbuka, dan melihat ke layar di sampingnya menampilkan 3100 kali gaya gravitasi bumi. Kebanyakan pejuang penjelajah bintang di bumi akan meledak saat mereka masuk di ruangan ini. Di sela itu terlihat, tanpa suara atau jejak, armor merah darah itu segera menghilang ke dalam kulitnya, memperlihatkan tubuh yang ganas saat dia berdiri. Dibandingkan tahun lalu, tubuhnya sedikit lebih kurus, bahkan dia terlihat lebih pendek beberapa sentimeter. Namun, hanya berdiri di sana, dia memancarkan kekuatan yang mirip dengan monster level raja, kekuatan yang membuat orang gemetar. Pelatihan energi roh memang lebih sulit daripada pelatihan petarung. Saya baru saja naik ke tingkat 3 penjelajah bintang tingkat 3. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, berhentilah menjadi narsistik. Pelatihan ini dianggap mudah di awal, namun semakin hari akan semakin sulit. Lihatlah Hong dan Dewa Petir, saat mereka tumbuh, semakin sulit dan sulit," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum. 4 bulan yang lalu, dia sudah masuk ke dalam petarung bintang petarung level 3, namun baru hari ini dia masuk ke dalam penjelajah bintang level 3 pembaca roh. Saat ini, bahkan dengan kemampuan bertarungnya, dia bisa mengalahkan wakil ketiga dengan mudah. Mengingat landasan dari perwakilan Isburne tidak bisa lebih kokoh darinya. Dengan kata lain, sebagai seorang pembaca roh, dia lebih kuat berkali-kali lipat, daripada perwakilan ketiga dan keempat. Ditambah dengan pesawat ulang-alik yang melonjak dan pisau pemotong busur, yang dapat ia kendalikan dengan mudah, dan kartu trufnya yang tidak lain adalah pecahan esensi tembaga hybrida, dan anggur kontak awan yang sudah terbangun, membuat baju besi merah darah yang awalnya biasa saja, menjadi semakin kokoh dan tak tertembus, setelah digabungkan dengan anggur kontak awan. Dengan kata lain, dia sudah sangat layak disebut bagian dari planet Yunmo, yang diisi oleh jejeran orang kuat di alam semesta. Dan scene ini pun, mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.